Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan ke kota Kairo, ibu kota dan negara Mesir, salah satu negara dengan peradaban tertua di dunia. Di perjalanan kali ini kita akan mengunjungi objek-objek wisata yang sangat bersejarah dan tentunya seru, mulai dari piramida, museum, masjid, gereja, hingga berbelanja di pasar lokal dan naik kapal krus di Sungai Nil. So, jangan ketinggalan untuk jalan-jalan bersama dengan Prabu di video kali ini. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Kairo. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ بعرف إنش بسل السلام عليكم. نجسا. يا مرحبا. Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa. Minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba. Nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Kairo. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Mesir dan juga kota Kairo. Negara Mesir adalah negara lintas benua, di mana wilayahnya mencakup di sisi timur laut benua Afrika dan di sisi barat benua Asia yang dipisahkan oleh semenanjung Sinai. Negara ini berbatasan langsung dengan jalur Gaza di wilayah Palestina dan negara Israel di sisi timur laut. Lalu dengan Teluk Akaba dan Laut Merah di sisi timur, negara Sudan di sisi selatan, negara Libya di sisi barat, dan Laut Mediterranean di sisi utara. Sedangkan di seberang Teluk Akaba terdapat negara Yordania, dan di seberang Laut Merah terdapat negara Arab Saudi. Sementara itu, kota Kairo terletak di dekat delta Sungai Nil, di sisi utara negara Mesir. Untuk populasi, negara Mesir memiliki populasi sebesar 100.075.480 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan populasi di kota Kairo saat ini adalah sebesar 9.908.788 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan luas negara Mesir adalah 1.010.408 km persegi. Sedangkan untuk luas kota Kairo adalah 3.085 km persegi. Nah, demikian teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Mesir dan juga kota Kairo. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari negara Mesir dan juga kota Kairo. Republik Arab Mesir itulah nama resmi dari negara ini yang memiliki sebuah sejarah yang sangat tua dan juga menjadi tempat lahirnya peradaban manusia. Warisan budaya Mesir kuno yang panjang dan kaya merupakan bagian integral dari identitas negara ini, yang telah bertahan dan berasimilasi dengan berbagai pengaruh asing seperti bangsa Yunani, Persia, Romawi, Arab, Turki Ottoman, dan Nubia. Negara Mesir modern berasal dari tahun 1922 ketika negara ini memperoleh kemerdekaannya dari kerajaan Inggris sebagai negara monarki. Setelah terjadi revolusi di tahun 1952, negara Mesir mendeklarasikan dirinya sebagai negara republik. Negara ini telah menjadi sebuah kekuatan regional yang sangat penting di Afrika Utara, Timur Tengah, dan dunia Islam, serta kekuatan menengah di seluruh dunia. Selain itu, negara ini telah menjadi salah satu ekonomi terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, ekonomi terbesar ketiga di Afrika, ekonomi terbesar ke-40 di dunia menurut PDB nominal, dan yang terbesar ke-19 menurut PPP. Negara Mesir merupakan anggota pendiri PBB, Gerakan Non-Blok, Liga Arab, dan Uni Afrika, serta Organisasi Kerjasama Islam. Sekarang mari saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik kota Kairo yang menjadi ibu kota dan juga kota terbesar di negara Mesir. Kota Kairo didirikan pada tahun 969 Masehi oleh dinasti Fatimiyah. Namun sebelumnya sudah ada nama-nama lain kota ini seperti kota Fustat, kota Al-Askar, dan kota Al-Katai, di mana sisa-sisa situs dari kota tua tersebut bisa kita kunjungi di kawasan Old Cairo. Selain itu, jauh sebelumnya, tanah yang membentuk kota ini merupakan situs kota kuno di masa pemerintahan Firaun. Satu situsnya yang dapat kita kunjungi hari ini seperti kompleks piramida Giza dan Sphinx. Kota ini memiliki industri film dan musik tertua dan terbesar di dunia Arab, serta terdapat institusi pendidikan tinggi tertua kedua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Selain itu, banyak juga terdapat perusahaan media, bisnis, dan organisasi internasional yang memiliki kantor pusat regional di kota ini, antara lain seperti organisasi Liga Arab. Kota Kairo sejak lama telah menjadi pusat kehidupan politik dan budaya di negara Mesir.
dan dijuluki kota seribu menara karena keunggulan arsitektur Islamnya. Kota Kairo juga dianggap sebagai kota dunia dengan klasifikasi Beta Plus menurut sebuah badan dunia yang bernama Globalization and World Cities Research Network. Nah teman-teman, itulah fakta menarik dari negara Mesir dan juga kota Kairo. Dan sekarang saya coba ajak kalian jalan-jalan di kota ini. Objek pertamanya adalah Kompleks Piramida Giza. Setelah tiba di lokasi Kompleks Piramida Giza, kita langsung mengikuti antrian yang akan menghantar kita menuju pintu masuk utamanya. Selanjutnya kita langsung menuju ke lapangan terbuka, di mana lokasi ini adalah tempat terbaik untuk mengabadikan ketiga piramida yang terlihat di depan mata. Yang paling kiri namanya The Great Pyramid of Giza atau Piramida Khufu, yang menjadi piramida terbesar di antara tiga piramida yang ada. Lalu di sebelah kanan, agak ke belakang sedikit, inilah piramida kedua terbesar yang dinamai Piramida Khafre. Dan yang terakhir, yang paling kanan dan paling belakang, inilah piramida yang terkecil, namanya Piramida Menkaure. Tiga piramida ini merupakan makam-makam para firaun dari dinasti keempat kerajaan lama di zaman Mesir kuno. Situs ini juga mencakup beberapa kuburan lainnya dan sisa-sisa pemukiman para pekerja pada masa itu. Piramida Khufu merupakan makam dari Firaun Khufu yang diperkirakan selesai dibangun pada tahun 2560 sebelum Masehi. Piramida ini merupakan piramida tertinggi di dunia, yaitu setinggi 146,7 meter, yang dibangun dari sekitar 2,3 juta balok-balok batu kapur dan granit, yang diperkirakan berat keseluruhannya mencapai 6 juta ton. Piramida Khafre merupakan makam dari Firaun Khafre, yang diperkirakan selesai dibangun pada tahun 2570 sebelum Masehi, dengan ketinggiannya yang mencapai 136,4 meter. Dan yang terakhir adalah Piramida Menkaure, yang merupakan makam dari Firaun Menkaure. Piramida ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 2510 sebelum Masehi, dengan ketinggian 65,5 meter. Nah, sekarang kita coba mendekati Piramida Khufu. Silakan teman-teman untuk berfoto-foto di sini, atau mencoba memanjat ke sisi atasnya untuk mendapatkan sensasi pemandangan sekitarnya dari atas. Bagi kalian yang penasaran untuk mengetahui isi dalam piramida ini, di sini ada pintu masuk, namun ada biaya tambahan di luar biaya tiket masuk di pintu utama. Kalian bisa menyusuri lorong-lorong yang sempit dan menanjak hingga tiba di titik inti piramida ini yang disebut King's Chamber. Di sini dahulunya sarkofagus dari Firaun Khufu tersimpan, namun sekarang yang terlihat hanya sebuah ruangan yang kosong. Selanjutnya kita kembali lagi ke arah pintu keluar. Kemudian kita kunjungi patung Sphinx, atau resminya disebut dengan The Great Sphinx of Giza, yaitu sebuah patung berbadan singa berwajah manusia yang menjadi makhluk mitos dalam peradaban Mesir kuno, dibangun pada masa pemerintahan Firaun Khafre. Patung ini panjangnya mencapai 73 meter, tinggi 20 meter, dan lebar 19 meter, seolah-olah menjadi sang penjaga dari kompleks piramida Giza ini. Sekarang saya ajak kalian mengunjungi The Egyptian Museum yang diresmikan pada tahun 1902 dan menyimpan sekitar 120.000 koleksi barang-barang antik dari zaman Mesir kuno. Museum ini dibangun oleh sebuah perusahaan Itali, yaitu Giuseppe Garozzo and Francesco Zavrani, sedangkan untuk desainnya dikerjakan oleh arsitek asal Prancis, yaitu Marcel Dugnon. Museum ini terdiri dari dua lantai utama, lantai dasar dan lantai pertama. Sekarang kita kunjungi ruangan di lantai dasar terlebih dahulu. Di sini terdapat banyak sekali koleksi kertas papirus dan koin-koin yang digunakan pada zaman Mesir kuno. Potongan papirusnya terlihat sudah menjadi pecahan kecil karena proses pembusukan yang telah terjadi selama 2 milenium terakhir. Beberapa bahasa ditemukan pada potongan-potongan ini, seperti bahasa Yunani, Latin, Arab, dan Mesir kuno. Sedangkan koin-koinnya terbuat dari berbagai jenis logam, seperti emas, perak, dan perunggu, yang berasal tidak hanya dari Mesir saja, namun juga berasal dari Yunani, Romawi, dan Arab. Hal ini sebagai tanda bahwa telah terjadinya proses perdagangan antar bangsa pada masa itu. Selain itu, di lantai ini juga terdapat artefak dari zaman Kerajaan Baru yang berasal dari antara tahun 1550 hingga tahun 1069 sebelum Masehi. Artefak-artefak di sini umumnya berukuran lebih besar daripada barang yang dibuat pada abad-abad sebelumnya. Koleksinya antara lain seperti meja, peti mati atau sarkofagus, perahu, hingga patung-patung berukuran besar.
Selanjutnya kita kunjungi lantai pertama, di mana di lantai ini tersimpan banyak artefak dari dua dinasti terakhir Mesir, termasuk barang-barang yang berasal dari makam Firaun Tutmosis ketiga, Tutmosis keempat, Amenopes kedua, Hatshepsut, dan lain-lainnya, serta artefak-artefak yang berasal dari lembah para raja atau Kings Valley, terutama benda-benda yang berasal dari makam Firaun Tutankhamun dan Susenes ke-1 yang masih utuh. Lalu terdapat juga dua ruangan khusus yang menyimpan sejumlah mumi-mumi dari Firaun dan anggota keluarganya dari masa kerajaan baru. Dari Egyptian Museum, sekarang kita menuju ke lokasi bersejarah di kota ini, yaitu Old Cairo, yang meliputi situs benteng era Romawi, kawasan gereja-gereja Kristen Koptik, dan juga terdapat masjid tertua di Mesir dan seluruh Afrika, sebelum kota ini berdiri pada tahun 969. Setelah tiba di lokasi, saya ajak kalian menuju ke sebuah masjid yang bernama Masjid Amru bin Al-As, yang dibangun pada tahun 641 hingga 642 Masehi. Menurut tradisi, lokasi masjid ini merupakan lokasi berkemah dari Panglima Tentara Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Jenderal Amru bin Al-As, yang menaklukkan Mesir dari tentara Romawi. Bangunan awal dari masjid ini sudah tidak tersisa lagi. Namun sejarah awal pembangunannya menjadikan masjid ini memegang peranan penting bagi peradaban Islam di Mesir dan benua Afrika. Bangunan masjid yang kini berdiri merupakan hasil pembangunan dari penguasa Sudah Jenderal Amru bin Al-As. Pembangunannya tidak sekaligus, tapi bertahap dari dinasti ke dinasti. Masjid ini terlihat sangat megah dan indah sekali, yang dipenuhi banyak sekali kolom-kolom, karpet, permadani, dan lampu-lampu hias. Dan sekarang saya persilakan bagi teman-teman yang ingin menjalankan sholat di masjid ini. Selanjutnya kita teruskan dengan berjalan kaki beberapa ratus meter untuk memasuki kawasan Koptik Kairo, di mana pada zaman dahulu wilayah ini terlindungi oleh benteng besar yang dinamai Babylon Fortress atau benteng Babilonia yang dibangun oleh tentara Romawi. Namun hari ini hanya menyisakan sedikit bagian saja yang berada dekat dengan gereja-gereja yang akan kita kunjungi. Sekarang saya ajak kalian untuk mengunjungi gereja pertama, yaitu Hanging Church atau gereja gantung yang berasal dari abad keempat. Inilah satu gereja Koptik tertua di Mesir yang dinamai berdasarkan lokasinya yang berada di atas gerbang utama benteng Babilonia. Gereja ini dipersembahkan kepada Bunda Maria dengan nama lengkapnya, yaitu Church of Mother of God Saint Mary in Egyptian Babylon. Di dalam gereja ini terdapat mosaik yang mengisahkan perjalanan keluarga kudus Nazaret saat menuju Mesir. Dan juga terdapat sekitar 300-an ikon-ikon dari para orang kudus yang telah berusia berabad-abad. Dan sekarang, bagi teman-teman yang ingin berdoa pribadi, saya persilakan. Berikutnya kita kunjungi gereja Abur Sirga, atau lengkapnya The Church of Martyr Sergius and Bacchus in the Cave, yang berasal dari abad keempat. Secara tradisi diyakini, gereja ini dibangun di tempat di mana keluarga kudus dari Nazaret, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus sempat tinggal di sini di akhir perjalanan mereka ke Mesir ketika lari dari pengajaran Raja Herodes. Gereja ini dipersembahkan kepada Santo Sergius dan Santo Bacchus, yang dahulunya adalah perwira tentara Romawi yang wafat sebagai martir pada abad keempat di Suriah oleh Kaisar Romawi Maximianus. Hari ini terdapat ruangan bawah tanah yang berada di kedalaman 10 meter dan diyakini sebagai tempat tinggal Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Sekarang kita kunjungi Sinagoga Ben Ezra yang dibangun di tahun 182 Masehi sebagai bangunan gereja Koptik.
Asal mula dari nama band Ezra, untuk bangunan ini diperkirakan berasal dari tahun 882 Masehi. Ketika pihak gereja Ortodoks Koptik menjual bangunan gereja ini berikut pekarangannya kepada seorang jemaat Yahudi yang bernama Ben Ezra. Sekarang kita masuk ke dalam sinagoga ini yang diyakini sebagai situs tempat bayi Musa diangkat dari sungai Nil. Untuk diketahui, hari ini kawasan Old Cairo telah ditetapkan sebagai kawasan situs warisan dunia UNESCO. Setelah puas jalan-jalan mengenal bangunan-bangunan sejarah di kota Kairo, tiba saatnya saya ajak kalian untuk berbelanja. Kali ini kita tidak ke mall atau pusat perbelanjaan modern, namun ke pusat keramaian lokal yang dikenal dengan istilah souk, yaitu Khan El Khalili. Pasar ini didirikan sekitar tahun 1382 hingga tahun 1389 sebagai pusat perdagangan di era Mamluk dan dinamai berdasarkan salah satu dari beberapa karavan bersejarahnya. Pasar ini telah menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan dan juga penduduk lokal. Di sini teman-teman bisa menemukan banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir, barang antik, perhiasan, rempah-rempah, dan lain-lain. Dan kalau sudah lelah, ayo saya ajak kalian singgah sejenak di kedai kopi paling terkenal di kota Kairo, yaitu Fisawish. Di sini kalian mesti mencoba kopi Arab atau teh manisnya yang melegenda. Tidak jauh dari kedai kopi Fisawish, dapat sebuah masjid yang sangat indah dan terkenal, yaitu Masjid Sayyidina El Hussein, yang dibangun pada tahun 1792 untuk menghormati cucu dari Nabi Muhammad. Silakan teman-teman untuk mengunjungi masjid ini dan menjalankan ibadah sholat. Lanjut lagi, kali ini saya ajak kalian untuk mengunjungi The Citadel of Salah ad-Din yang dibangun pada tahun 1176 oleh Salah ad-Din atau juga yang dikenal dengan Saladin. Beliau adalah Sultan pertama Mesir dan Suriah dan juga pendiri dinasti Ayyubiyah. Benteng ini di kemudian hari terus dikembangkan oleh penguasa Mesir berikutnya yang telah menjadi pusat pemerintahan dan kediaman para penguasa Mesir selama hampir 700 tahun dari abad ke-13 hingga abad ke-19. Lokasinya berada di atas perbukitan Mokatam dengan posisinya yang sangat strategis menghadap ke kota Kairo. Inilah salah satu proyek benteng militer yang paling mengesankan dan ambisius pada masanya, dan sekarang telah menjadi situs bersejarah yang dilestarikan termasuk masjid dan museumnya. Monumen yang paling terkenal di benteng ini adalah Masjid Muhammad Ali yang juga dikenal dengan nama Masjid Alabaster, berbatu putih dengan menaranya yang tinggi menjadikannya salah satu landmark terkenal di kota Kairo. Selanjutnya, tepat di sebelah timur laut Masjid Muhammad Ali adalah Masjid El Nasir yang dibangun pada tahun 1318 oleh Sultan Mameluk Muhammad El Nasir sebagai masjid kerajaan tempat para sultan menjalankan sholatnya. Lalu kita singgah sejenak di Gawara Terrace untuk menikmati keindahan panorama kota Kairo. Sejak tahun 1976, situs benteng ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Objek selanjutnya saya ajak kalian mengunjungi Masjid Al-Azhar yang diresmikan pada tahun 972 Masehi di masa dinasti Fatimiyah. Setelah masjid ini diresmikan dan direkrutnya 35 ulama oleh otoritas masjid pada tahun 989,
Masjid ini perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah universitas dengan nama Universitas Al-Azhar, hingga menjadi sebuah institusi pendidikan terkemuka di dunia Islam untuk studi teologi Sunni dan Syariah. Universitas Al-Azhar merupakan universitas tertua kedua di dunia, setelah Universitas Al-Qarawin di kota Fes di negara Maroko. Mari sekarang kita masuk ke dalam masjid ini melalui pintu utamanya yang dinamakan The Gate of Barbers, yang berada di sisi barat laut bangunan masjid ini. Lepaskan alas kaki kalian dan selanjutnya kita menuju halaman tengah. Di sebelah kanan adalah El Tarbasia Medrese yang memiliki mihrab atau lorong sholat yang berasal dari tahun 1309. Setelah tiba di halaman tengah, di sini titik terbaik untuk mendapatkan pemandangan terindah dari kelima menara masjid ini. Di seberang halaman adalah ruangan sholat utama seluas 3.000 meter persegi. Separuh bagian depannya merupakan bagian dari bangunan asli, sedangkan separuh bagian belakangnya ditambahkan oleh penguasa-penguasa berikutnya. Setelah puas berkeliling di masjid ini, sekarang saya persilakan teman-teman yang ingin menjalankan sholatnya di sini. Sepertinya ada yang kurang kalau mengunjungi kota Kairo tanpa mengunjungi salah satu toko yang menjual souvenir khas Mesir, yaitu lukisan atau tulisan dari kertas papirus. Papirus adalah sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman Mesir kuno. Tanaman ini umumnya dapat dijumpai di tepian sungai Nil. Kira-kira di tahun 3500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah menggunakan tanaman ini sebagai media untuk menulis. Di dalam toko ini, teman-teman akan dijelaskan tentang sejarah dan proses awal pembuatan kertas papirus hingga menjadi media yang dapat digunakan untuk menulis. Dan tiba waktunya untuk berbelanja lukisan-lukisan papirus sebagai oleh-oleh khas dari negara Mesir. Objek berikutnya saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah gereja yang sangat unik dan indah, yang berada di sebuah lokasi yang tidak lazim, di sebuah bukit yang bernama Mokatam, di mana di bawahnya merupakan kawasan tempat tinggal para pemulung sampah atau disebut dengan Jabalin. Orang-orang Jabalin adalah keturunan petani yang mulai berpindah dari Mesir Hulu ke kota Kairo pada tahun 1940-an. Awalnya keberadaan mereka tersebar di kota Kairo. Namun di tahun 1969, oleh pemerintah kota Kairo, mereka dipindahkan bersama-sama ke satu lokasi yang berada di bawah tebing Bukit Mokatam, dan mulailah terbentuk distrik baru yang bernama Jabalin. Komunitas ini terus bertambah dari yang awalnya hanya sekitar 8.000 jiwa pada tahun 1980-an, namun hari ini diperkirakan ada sekitar 30.000 jiwa. Sebagian besar warga komunitas ini adalah pemeluk agama Koptik yang kemudian hari mendirikan gereja mereka pada tahun 1976 di atas Bukit Mokatam. Untuk menuju ke gerejanya, setelah tiba di tepi jalan raya di distrik Jabalin, kita akan naik shuttle bus yang akan menghantar kita ke gereja ini dalam waktu sekitar 15 menit. Di sepanjang jalan kita bisa melihat aktivitas warga setempat yang sedang merapikan sampah-sampah mereka. Lalu terlihat juga toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, warung makan, dan rumah-rumah tinggal mereka yang akan membuat kita terheran-heran. Kok bisa ya mereka hidup dan beraktivitas di tempat seperti ini? Dan akhirnya kita tiba di gereja. Wow, kalian pasti akan terpukau melihat keindahan dan keunikan dari gereja ini. Gereja ini bernama Saint Simon de Tanner, di mana ruangan ibadahnya dibangun dan dipahat dari Bukit Mokatam sehingga berbentuk seperti goa, sebuah mahakarya yang luar biasa indahnya. Terlihat pada dinding bukitnya terdapat banyak sekali lukisan dan pahatan yang menceritakan peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Gereja ini dibangun untuk memperingati Saint Simon yang pernah hidup menjelang akhir abad ke-10 pada masa pemerintahan Khalifah Fatimiyah. Di dalam kehidupannya, beliau adalah seorang penyamak kulit. Gereja ini dapat menampung sekitar 20.000 jemaat yang menjadikannya salah satu gereja terbesar di Timur Tengah. Meskipun gereja ini terletak di distrik non-turis, namun gereja ini sangat unik dan indah, sehingga menjadi salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi selama berada di kota Kairo. Nah, ketika sore menjelang malam tiba, salah satu atraksi yang tidak boleh terlewatkan selama berkunjung di kota Kairo yaitu mengikuti acara naik kapal krus di Sungai Nil sambil menikmati makan malam. Wow, pasti seru sekali. Untuk diketahui, Sungai Nil panjangnya mencapai 6.650 km, menjadikannya sebagai sungai terpanjang di dunia. Ketika saatnya tiba, saya ajak kalian naik kapal krus. Kita harus tiba di lokasi 30 menit sebelum kapal mulai beroperasi. Ketika kapal mulai bergerak, teman-teman terlebih dahulu diajak untuk menikmati makan malam yang telah tersedia.
Selanjutnya acara akan bertambah seru dengan kehadiran para pemusik dan penari Sufi yang akan melakukan aksinya dengan memutar-mutarkan badannya mengikuti alunan musik. Dan tibalah acara puncaknya, kita akan dihibur oleh seorang penari cantik yang akan memperagakan tarian belly dance sambil melilurkan badannya. Demikianlah teman-teman akhir perjalanan kita di kota Kairo. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Mesir, kalian memerlukan visa Mesir. Kalian tinggal unduh form aplikasi visa di website kedutaan Mesir. Proses visa Mesir kurang lebih membutuhkan antara 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara cuaca. Di kota Kairo dan sepanjang lembah Sungai Nil memiliki iklim gurun yang panas, di mana badai angin terkadang bisa terjadi yang akan membawa debu dari gurun Sahara menuju ke kota Kairo. Suhu tinggi di musim dingin di antara bulan Desember hingga bulan Februari berkisar antara 14 derajat hingga 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendah di malam hari berkisar antara 11 hingga 5 derajat Celcius. Di musim panas di antara bulan Juni hingga bulan September, suhu paling tinggi berkisar 40 derajat Celcius dan suhu paling rendah turun berkisar 20 derajat Celcius. Curah hujan di kota Kairo sangat jarang terjadi, begitu juga dengan hujan salju. Sedangkan di musim panas, udaranya memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Selanjutnya kita bicara mata uang. Negara Mesir menggunakan mata uang Egyptian Pound dengan kodenya EGP. 1 Egyptian Pound setara dengan 895,24 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman akhir perjalanan kita di kota Kairo. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.